Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan manakib yang telah kami tayangkan. Kawan-kawan manakib, kali ini kita akan mendengarkan manakib salah seorang tokoh ataupun ulama Kalimantan yang terkenal di penjuru Nusantara, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani atau yang kita kenal dengan Guru Bangil. Riwayat hidup dan keluarga Syekh Syarwani atau yang lebih dikenal dengan Guru Bangil, nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ibunya bernama Hajah Ulik binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Su'ud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin. Beliau lahir tahun 1915 Masehi atau bertepatan dengan 1334 Hijriah di Kampung Melayu Hilir, Martapura. Riwayat keluarga di Kota Bangil. Guru Bangil menikah pada usia sekitar 30 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Istri pertama bernama Bintang binti Abdul Aziz, istri kedua bernama Gusti Maimunah, dan istri ketiga bernama Fauzia. Dari hasil perkawinannya dengan beberapa istrinya ini, beliau mendapatkan 28 orang anak. Dari ke-28 orang anaknya itu, Ki Haji Kashful Anwar, anak tertua yang berprofesi sebagai dosen YIN atau UIN Sunan Ampel, yang kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datu Kalampayan. Beliau wafat pada hari Senin malam Selasa tanggal 13 Safar 1410 atau 11 September 1989 Masehi, sekitar pukul 19 pada usia 74 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Al-Haddad, Daur Bangil, dekat kubah makam Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad. Lokasi itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Masa menuntut ilmu. Pendiri pondok pesantren Datu Kalampayan Bangil ini pada usia mudanya, setelah mendalami ilmu agama di pondok pesantren Darussalam Martapura, pimpinan Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, kemudian beliau bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar seperti Ki Haji Muhdor Gondang, Ki Haji Bajuri Bangil, Ki Haji Ahmad Jupri Pasuruan, dan Ki Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil. Pada usia 16 tahun, beliau bersama sepupunya Syekh Al-Mufassir wal Muhaddis Anang Sya'roni Arif pergi ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu agama pada ulama besar di sana, dalam pengawasan dan bimbingan penuh Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Di sana, beliau berguru dengan sejumlah ulama seperti Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi, Al-Hasani, Al-Madani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Hasani, Al-Maki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Al-Madani, Syekh Muhammad Aurabi, Syekh Hasan Masyata, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Saiful Al-Ghisani, Syekh Syafi Al-Qadahi, Syekh Sulaiman Ambon, serta Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri Al-Batawi. Lebih dari 10 tahun beliau mengaji di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah ini. Beliau dikenal oleh para kawan-kawan ngaji dan guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan tawadhu. Beliau dan Kiai Haji Sya'roni Arif disebut dengan dua mutiara dari Banjar. Beliau mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram beberapa tahun lamanya. Di Makkah beliau mendapat ijazah Tariqat Naqsabandiyah dari Syekh Umar Hamdan.
dan Tarekat Al-Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Guru-guru beliau. Guru-guru Syekh Muhammad Syaroni saat menuntut ilmu di berbagai tempat hingga ke Makkah antara lain Ki Haji Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri, Al-Qadi Haji Muhammad Toha, Ki Haji Ismail Khotib dalam Pagar, Ki Haji Muhdor Gondang, Ki Haji Bajuri Bangil, Ki Haji Ahmad Jupri Pasuruan, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Madani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrushi Al-Madani, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyatah, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saipul Al-Ghisani, Syekh Syapil Al-Qadahi, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri Al-Batawi, Syekh Ahmad Bogor, Syekh Ali Al-Banjari, mendirikan dan mengasuh pesantren. Setelah mengaji di Mekah, beliau pulang kampung dan membuka majelis di rumah dan mengajar di alma maternya, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura, pimpinan Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri. Pada tanggal 27 Rajab 1390 Hijrah atau bertepatan dengan bulan September 1970 Masehi, beliau mendirikan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan di Bangil. Salah satu santri pertamanya adalah Syekh Muhammad As'ad, Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari. Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, nama yang diambil untuk mengambil berkah julukan datuknya, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Para santrinya banyak berasal dari Banjar, hingga pesantren itu sendiri sering disebut Pondok Banjar. Penerus beliau, anak-anak beliau. Putra beliau yang menjadi penerus beliau adalah Ki Haji Kashful Anwar. Murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama terkenal adalah Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul, Ki Haji Abdul Rahim, Ki Haji Abdul Muti', Ki Haji Khairan, Profesor Dr. Kiai Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Balikpapan, Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, pimpinan Majelis Ta'lim Sabilul Anwar Al-Mubarak Martapura, Kiai Haji Zaini Tarsyik, pengasuh Majelis Taklim Salafus Saleh Tunggul Irang Martapura, Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, Guru Ayan Rantau, Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kiai Haji Syafi'i Lukman Tulung Agu, Kiai Haji Abrar Dahlan Sampit Kenten Tengah, Kiai Haji Safwan Zuri Kutai Kartanegara. Jasa, karya, dan karir. Riwayat organisasi Muhtasyar NU. Karya-karya beliau: Az-Zakiratus Saminah li Ahlil Istiqomah, Risalah Salat Tuntunan Pelaksana dari Takbir hingga Salam, Qasidah Mudah Im Al-Busiri. Karir beliau: pengasuh pesantren Datuk Kalampayan. Karomah: kisah wali tersembunyi Guru Bangil dan Kiai Hamid Pasuruan. Guru Bangil bernama lengkap Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abedan. Dulu beliau pernah hendak diangkat menjadi qadi hakim di Martapura. Akan tetapi beliau tidak mau. Beliau malah memilih hijrah ke Bangil. Akhirnya menjadi qadi di Martapura saat itu adalah Guru Husain Qadi. Guru Bangil adalah seorang ulama mastur, wali yang tersembunyi. Berbeda dengan murid beliau yaitu Ki Haji Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul yang menjadi ulama masyhur. Dulu Guru Bangil juga pernah berjualan di toko di Bangil, sampai-sampai orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Salah satu guru dari Guru Bangil yaitu Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Sepuh Jawa Timur, menyarankan supaya Guru Bangil muncul dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Karena disuruh sang guru, barulah Guru Bangil mau muncul dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid. Sejak saat itulah Guru Bangil banyak yang tahu bahwa beliau adalah ulama besar atas arahan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Awalnya hanya Kiai Hamid saja yang tahu bahwa Guru Bangil ini adalah seorang waliullah. Kiai Haji Hamid Pasuruan adalah salah satu guru utama dari Guru Bangil.
Kiai Haji Hamid yang bernama lengkap Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar, serta beliau adalah zuriatnya Rasulullah SAW, golongan habaib. Jika Kiai Hamid tidak menyuruh guru Bangil muncul, maka sampai akhir umur guru Bangil tidak ada yang tahu di Bangil bahwa guru Bangil adalah seorang ulama besar. Guru Bangil adalah khalifah dari guru beliau yang bernama Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Guru Bangil juga merupakan Syekh Murabbi, mursyid dari guru sekumpul. Apa-apa masalah hidup dan kebaikan, guru sekumpul selalu lapor kepada guru Bangil bagaimana cara menggunakannya. Guru Bangil adalah sahabat dari Syekh Yasin Padang. Guru Bangil merupakan keponakan dari Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, pimpinan Pesantren Darussalam Martapura periode ketiga. Beliau juga sempat mengajar pondok pesantren Darussalam Martapura. Salah satu karomah guru Bangil adalah setiap tahunnya pada saat acara haul, beliau para jamaah yang datang selalu bertambah di setiap tahunnya. Dan salah satu keistimewaan guru Bangil adalah beliau dimakamkan di pemakaman para habaib bermarga Al-Haddad di Daur Bangil. 10 pesan guru Bangil kepada laki-laki dan perempuan. Guru Bangil dulu pernah berkata, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu laki-laki dan perempuan di antaranya. 1. Apabila memasang sarung, hendaklah jangan dari kepala, tapi mulai dari bawah atau dari kaki, karena sarung itu letaknya di pinggang sampai kaki. Bagi perempuan, memakai sarung jangan diikat di bahu, karena itu selalu mendatangkan masalah dalam keluarga. Apabila memasang celana, hendaklah berduduk, jangan berdiri. 3. Jangan memakai handuk mandi di pinggang setelah mandi. 4. Jangan terlalu lama di WC, karena itu mewarisi was-was. 5. Makan dan minum jangan berdiri. Yang betul adalah duduk, walau duduk selimpuh seperti tahiyat awal. Apabila mau ke WC, jangan sampai tidak menutup kepala. Pakailah kopiah atau penutup kepala bagi laki-laki dan jilbab atau kerudung bagi perempuan. Apabila tidak memakai tutup kepala, maka akan mewarisi lupa atau cepat lupa. 7. Ketika hendak makan, jangan sampai tidak memakai baju. Pakailah baju dan celana atau sarung dulu sebelum makan. 8. Apabila makan, jangan sampai makan pakai tangan kiri dan jangan gunakan kedua tangan untuk makan. Tangan yang satunya pakai garpu. Ini adalah cara atau adat orang kafir. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan makan pakai kedua tangan. Ketika selesai makan, tangan kanan yang menyuap makanan tadi jangan langsung dibasuh, tapi kecup dulu semua jari-jari, memakan sisa makanan atau bumbu yang menempel di jari tangan, mulai dari jari kelingking sampai ibu jari. Selesai makan, jangan langsung berbahan karena ini mewarisi malas. Kisah guru Bangil bertemu 40 wali mastur. Menurut cerita dari salah satu guru pengajar di pondok pesantren Darussalam, guru Bangil memiliki guru yaitu Syekh Ja'far Syekhon atau Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf Pasuruan. Beliau adalah seorang wali kutub Jawa pada masanya. Suatu ketika beliau pernah berucap kepada guru Bangil, di tanah Jawa yang menahan atau menjadi penyandang bala ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemuinya, mereka ziarahlah ke Ampel. Lalu pergilah Ki Haji Syarni Abdan ke makam Sunan Ampel. Sambil berjalan, beliau melihat seseorang yang berjualan es. Saat dilewati, tiba-tiba yang jualan es teriak, "Ana Wahid min Arba'in." Aku salah satu dari 40. Berjalan terus guru Bangil. Tiba-tiba berjumpa dengan pedagang mainan. Lalu berteriak, pedagang mainan tersebut, "Ana Wahid min Arba'in." Saya salah satu dari yang 40. Apa seterusnya? Hingga yang ditemui beliau sampai 40 orang yang berpakaian biasa, tidak bersurban, tidak berselendang, dan lain-lain. Inilah wali Allah Ta'ala. Masya Allah, yang namanya waliullah tidak dapat ditebak. Lalu guru pondok pesantren Darussalam yang tersebut berucap, jika tiada yang mastur tersembunyi, pasti tidak ada yang masyhur. Ambil i'tibar, janganlah menghina orang lain. Janganlah sangka jahat dengan orang lain. Siapa tahu yang kita hina, yang kita sangka jahat itu adalah waliullah. Mari bersangka baik antara sesama manusia. Jangan ada perbantahan dan perdebatan yang tidak penting. Karena
hanya membuang waktu dan menyia-nyiakan umur kita. Kawan-kawan manakib pendengar setia, demikian manakib ataupun sebagian manakib daripada Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan atau yang kita kenal dengan Guru Bangil. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersama para wali Allah Subhanahu Wa Taala serta orang-orang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.